Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kostasi Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PKN, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fania Dipani Sofian dengan NPM 204-102-031 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Saya di sini bersama kedua rekan saya, yaitu Lulu Ervina Azahra dengan NPM 204-102-022 dan Khofifah Nur Fadilah dengan NPM 204-102-008. Susunan materi yang akan kami presentasikan diantaranya yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut John Locke maupun Konjoro Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Menurut David Betham dan Kevin Boyle, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Mariam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu bersifat hakiki, yaitu hak asasi dimiliki oleh semua orang manusia dan sudah dimiliki sejak lahir. Yang kedua bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali. Yang ketiga tetap, yaitu hak asasi tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh pihak lain secara sepihak. Dan yang terakhir yaitu utuh. Semua orang berhak mendapatkan semua hak secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, dan lain-lain. Berikut yang bisa saya paparkan materinya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Lulu Ervina Azahra. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia ini dapat dibagi menjadi 5 macam bidang. Yang pertama, bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, bidang politik. Artinya, setiap orang berhak untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Yang ketiga, bidang hukum atau peradilan. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, bidang ekonomi. Artinya, semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Dan yang kelima, bidang sosial budaya. Setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Tujuan adanya hak asasi manusia. Yang pertama, untuk melindungi individu dari kekerasan dan sewenang-wenang. Yang kedua, untuk mengembangkan rasa saling menghargai sesama manusia. Dan yang ketiga, mendorong untuk tindakan di mana dilandasi sebuah kesadaran serta tanggung jawab untuk dapat menjamin bahwa hak-hak orang lain itu tidak untuk dilanggar. Kemudian ada kasus pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia atau HAM
terdiri atas pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Untuk pelanggaran HAM ringan meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Dan untuk pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan pembunuhan massal atau genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, kejahatan perang atau war crimes, dan crime of aggression. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lulu Ertina atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Khofifah Nur Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membacakan beberapa kasus tentang HAM yang sempat menggegerkan di beberapa belahan dunia maupun di Indonesia. Yang pertama yaitu kampanye Stop Asian Hate. Tagar Stop Asian Hate menjadi perbincangan seluruh dunia pada 16 Maret 2021. Amerika Serikat sudah dikenal dengan sikap rasisme dan membenci orang Asia. Namun, akar dari kasus ini kian membesar berawal dari masa pandemi COVID-19 yang mendiskriminasi orang Asia, terutama Cina, yang menjadi penyebab wabah virus menyebar ke seluruh dunia yang diujarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Banyak sekali sorotan insiden kejahatan yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat terhadap warga Asia yang tinggal di sana, dari berbagai bentuk rasisme hingga penyerangan dengan motif tidak jelas yang menewaskan 8 orang, yang 6 diantaranya adalah perempuan Asia. Setelah kejadian tersebut, banyak orang turun ke jalan dan meramaikan tagar di Twitter sebagai bentuk dukungan anti-rasis terhadap orang Asia. Lalu yang kedua adalah ada pembantaian Poso yang pernah terjadi pada tahun 1998 sampai 2001 yang kembali terjadi pada tahun 2021. Pertama kali terjadi pada tahun 1998 yang dilatar belakangi oleh konflik sosial historis penduduk asli Poso di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan agama. Konflik ini menimbulkan banyak korban yang dibantai secara keji. Kemudian, akhir-akhir ini telah terjadi 3 aksi terakhir yang dilakukan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2021, kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok teroris MIT di Desa Maros, Kecamatan Pesisir, Poso, yang mengakibatkan 2 teroris tewas. Lalu yang kedua, pada 3 Maret 2021, kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok teroris MIT kembali terjadi dan mengakibatkan 1 personel BRIMOB gugur. Lalu yang terakhir, pada 11 Mei 2021, kelompok teroris MIT membunuh secara sadis 4 petani di Desa Kalimago, Kecamatan Loret Timur, Poso. Saat ini kelompok teroris masih dalam pencarian oleh aparat pemerintah serta mengawasi dan mengamati keamanan di wilayah Poso. Lalu yang terakhir, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang tidak kunjung disahkan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus bertambah tiap tahunnya dan sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Tercatat kasus yang terjadi mencapai 431.371 kasus pada tahun 2019. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah diusulkan sejak 2012 hingga saat ini masih belum selesai karena dianggap rumit sebagaimana yang telah diucapkan oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang pada tahun 2020. Hal tersebut memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama Komnas Perempuan, karena hukum negara dianggap tidak mau memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang mayoritas terjadi pada perempuan. Jika ditinjau kembali, RUU PKS disahkan akan terjadi peningkatan yang baik untuk korban
untuk korban yakin dan berani melaporkan kasus serta mendapat perlindungan hukum. Karena selama ini korban kekerasan seksual sangat minim mendapatkan dukungan dan tidak mendapatkan perlakuan adil, sehingga berujung trauma berkepanjangan. Sampai saat ini, masyarakat berupaya bersama untuk terus mendesak pengesahan RUU PKS dan mendukung perlindungan pada korban. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hovifah Nurfadila atas penyampaian materinya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar YouTube. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.